Kalau kemarin kita bicara terkait tentang kaul jadid Imam Syafi'i. Kaul jadid Imam Syafi'i, waktu maghrib itu kapan? Yaitu seukuran bersuci, seukuran menutup aurat, seukuran azan, seukuran iqamah, dan sholat 5 rakaat. Habis waktu maghrib. Cepat ya berarti ya. Ya, jadi kaul jadid Imam Syafi'i cepat banget waktu maghrib. Ya, jadi pokoknya kalau udah terdengar suara azan, lalu dia toharoh, bersuci. Setelah toharoh dia nutup aurat. Setelah nutup aurat dia azan. Setelah azan di qomat. Setelah qomat sholat 5 rakaat. Itu 5 rakaat ya yang dimaksud sholat maghrib 3 sama sholat sunnah 2. Habis sudah. Habis. Itu kaul jadid. Tapi kalau kaul qadim ya itu sampai terbenam mega merah. Ini cukup lama ya, cukup lama. Nah itu kita rata-rata make kadang-kadang kaul qadim lebih banyak. Kadang-kadang kita maghrib habis pulang kondangan, ya udah jam 6:30, ya kan 6:30 baru pulang. Ya, itu kita belum siap-siap ya berwudu, ya kemudian kita sholat bisa jam 7:15. Itu kalau qadim masih ada tuh. Tapi kalau jadid habis udah. Nah begitu. Jadi artinya kita mau pakai yang mana terserah Bapak Saudara. Yang penting kita udah ngaji, udah tahu. Enggak. Ya, nanti makruh tahrimnya kalau udah isya. Nah begitu. Kalau belum terdengar suara azan isya, ya masih ada waktu. Menu kaul qadim. Karena sampai terbenam mega merah. Nah kalau udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sholat maghrib, itu namanya waktu tahrim. Karena udah waktu isya. Nah, jadi ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ini dengan sebab kita ngaji, kita bisa paham tuh. Ya, tapi yang bagus sih kita ambil kaul apa? Kaul jadid tuh. Dari awal waktu bang. Jangan ya kita santai-santai dah yang namanya maghrib. Ya pokoknya usahakan segera, itu namanya waktu maghrib. Ada hadisnya juga nih Bapak Saudara. Ya menurut kaul ya qadim Imam Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul maghribi iza ghabatis syamsu. Jadi waktu maghrib apabila terbenam matahari, malam yaskutis syafaku, selama belum yaitu gugur asyafaq mega. Artinya kalau udah ya meganya hilang, nah habis dah tuh. Mega yang dimaksud mega apa? Mega merah. Rawahu Muslimun, ini hadis dari Imam Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu, kemudian ada hadis dari Imam Buraidah radhiyallahu anhu, anna sa'ilan, sesungguhnya ada orang yang bertanya sa'ala, dia itu bertanyanya Rasulullah. Sa'il penanya itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mawaqitis sholati, terkait tentang waktu-waktu sholat. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah terkait tentang waktu-waktu sholat. Fasalla bihi yaumaini, maka sholat Rasulullah bihi ya dengan sa'il tadi yaumaini, 2 hari. Sama seperti malaikat Jibril ngajari Nabi Muhammad waktu sholat 2 kali. Hari pertama sama besok hari kedua. Itu berarti awal sama akhir. Nah begitu. Nah ini ada yang sa'il nanya. Nah si sa'il ini sholat bersama dengan Rasulullah. Fasalla bihi, maka sholatlah ya Nabi Muhammad dengan sa'il tadi al-maghriba, yaitu sholat maghrib, fil yaumil awali, pada hari yang pertama, hina ghabatis syamsu, pada saat terbenam matahari. Jadi pada saat hari pertama terbenam matahari langsung sholat maghrib Nabi Muhammad. Wasallaha fil yaumis tsani, kemudian Nabi sholat maghrib pada hari yang kedua, qabla ayyaghiba syafaku, sebelum terbenam mega. Nah berarti ini akhir maghrib.
ya sampai mau terbenam mega merah. Nah, berarti ada dua ya. Nah ini kaul qadim Imam Syafi'i ngambilnya dari hadis ini. Karena memang Nabi pernah ditanya terkait tentang waktu maghrib. Lalu Nabi sholat ya hari pertama maghrib itu pas terbenam matahari awal waktu. Nah kemudian hari yang kedua itu Nabi sholat maghribnya saat mau terbenam mega. Ya mega merah. Nah ini berarti akhir waktu maghrib. Summa qala, kemudian Nabi berkata, aina sa'ilu, mana yang nanya? An waktu sholati, dari waktu sholat. Lalu Nabi tanya, yang nanya mana? Ya, faqala rajulu, maka laki-laki yang bertanya bilang, ha ana ya Rasulullah, ini saya orangnya ya Rasulullah. Tuh, faqala, lalu Nabi berkata, waktu sholatikum baina mar'aitum, waktu sholat kamu tuh itulah antara yang kamu lihat. Jadi waktu sholat maghrib yang kamu kerjakan itu hari pertama ya itu pada saat terbenam matahari. Hari kedua Nabi sholat di akhir sebelum terbenam mega merah. Nah itulah waktu maghrib antara terbenam matahari dengan ya sebelum terbenamnya mega merah. Itu Rasulullah yang bilang. Rawahu Muslimun. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah ini dalil kaul qadim Imam Syafi'i. Wal ahadisu fi dzalika katsiratun. Bermula hadis-hadis yang menerangkan hal itu banyak. Ternyata banyak Bapak Saudara, bukan satu bukan dua, kata pengarang di kitab. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wahtara ta'ifatun minal ashab al-qadim, dan juga telah memilih satu kelompok dari ashab ya qadim ya warajjahuhu, dan mereka ya telah menguatkannya. Jadi Imam Rafi'i dan juga satu kelompok daripada ashab itu memilih al-qadim ya. Jadi Imam Rafi'i berkata ya satu kelompok daripada ashab Imam Syafi'i, nah itu rata-rata memilihnya kaul qadim. Jadi boleh kita pilih kaul qadim, jadi lebih enak ya, begitu. Kalau kaul jadid tadi Masya Allah kayaknya singkat banget. Ya, makanya ada yang bilang sholat maghrib nggak perlu pakai qobliyah. Kan ada ya yang punya pendapat begitu. Sholat maghrib nggak usah pakai qobliyah. Ya azan, qomat, langsung sholat maghrib. Tapi kalau pakai kaul qadim boleh. Ayo sholat qobliyah, habis qobliyah baru sholat maghrib, nanti baru ba'diyah. Nah seperti itu. Berarti kan udah lebih dari 5 rakaat itu ya. Iya. Qobliyah 2, maghrib 3, 5 tambah ba'diyah berapa jadinya? 7, belum wiridannya. Nah, begitu. Jadi banyak makanya kaul qadim. Dan ini kata Imam Romli ya Imam Rafi'i, banyak dari kelompok ashab Syafi'i yang memilih kaul qadim, bahkan mereka menguatkannya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi. Sekarang Imam Nawawi pendapatnya bagaimana? Al ahadisus sahihatu musarrahatun, hadis-hadis sahih itu menjelaskan bima qalahu fil qadim, dengan apa yang dikatakan oleh ya Imam Syafi'i dalam kaul qadim gitu. Jadi menurut Imam ya Nawawi, nah itu memang banyak yang pada ngambil kaul qadim ya, jadi kaul qadim lebih banyak diambilnya. Wa ta'wilu ba'diha muta'adzirun, dan bermula takwil sebagiannya itu diuzurkan. Bahwa sawabu, maka itu yang benar. Sawab artinya yang benar. Wa mimman ikhtarahu min ashabina Ibnu Khuzaimah, dan di antara orang-orang yang memilihnya dari ashab kita, ashab Imam Syafi'i siapa? Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, wal Khattabi, dan Imam Al-Khattabi, wal Baihaqi, Imam Baihaqi, wal Ghazali, dan Imam Al-Ghazali. Ya fil Ihya, itu disebutkannya di dalam kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali.
Wal Baghawi, begitu juga Imam Al-Baghawi fit tahzibi di dalam kitab tahzib, wa ghairuhum dan wa ghairihim dan lain-lainnya, wallahu a'lam. Nah, dan Allah yang Maha tahu. Jadi selesai dah tuh Bapak Saudara. Salat maghrib ada kaul jadid, ada kaul qadim. Silakan pilih aja dah. Yang penting Bapak Saudara paham. Oh ini kaul qadimnya begini waktu maghrib. Oh ini kaul jadidnya Imam Syafi'i begini waktu maghrib. Tapi hadis-hadisnya ada semuanya. Ya, tapi banyak di kita tuh ya pakai kaul qadim. Karena memang kaul jadid itu Masya Allah segera banget, singkat banget. Qala berkata musannif wal isya'u, ada lagi sholat isya. Ya, sekarang masuk sholat isya. Wa awwalu waqtiha, bermula waktunya sholat isya iza ghaba syafaqul ahmaru, apabila terbenam mega merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya sholat isya fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar, ila sulusil lail, sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi, dan dalam waktu jawaz, ila tulu'il fajri sani, sampai terbit fajar yang kedua. Jadi waktu isya itu awalnya ketika terbenam mega merah terbenam, habis maghrib isya masuk. Terus akhir pada ikhtiar sepertiga malam. Ya, jam 2. Nah, itu sepertiga jam 2. Kalau jam 12 nisful lail. Nah, itu ini sepertiganya. Nah, dalam waktu jawaz itu masih boleh kalau udah terbit fajar kedua. Jadi itu jawaz, nanti ada tahrim. Sebab kan ada ya fajar awal namanya fajar sodik, ya fajar kazib. Ada fajar yang kedua, fajar apa? Sodik. Ada fajar kazib, ada fajar sodik. Kalau fajar kazib duluan, gitu ya Bapak. Itu artinya terang dulu, sementara ada terangnya. Padahal itu terang bukan fajar beneran, masih bohong, makanya disebut fajar kazib. Nah, kemudian baru fajar sodik. Nah, kalau fajar sodik waktu subuh. Nah, itu jadi kalau orang sholat ya kemudian sampai fajar yang kedua itu jawaz, tapi udah tahrim. Artinya masih sah sholatnya, cuma udah tahrim. Ya, sholat rakaat pertama masih belum azan subuh, sholat kedua udah azan subuh, sah masih sholatnya, tetap dijalankan, cuma udah tahrim namanya, udah waktu tahrim. Wa yadkhulu, dan masuk waktu isya'i, waktu isya bi ghaibubati syafaqi bil ahadisi, dengan sebab terbenamnya mega, ya karena ada hadis-hadis. Qala Ibnu Rif'ati, berkata Imam Ibnu Rif'ah, wa huwa, dan dia itu bil ijma'. Nah, itu ijma' ulama seperti itu. Wal ikhtiyaru, bermula waktu ikhtiar allatu akhara, jangan ditunda an sulusil laili, daripada sepertiga malam. Li hadisi Jibril alaihissalam, karena ada hadis malaikat Jibril alaihissalam, wa ghairihi, dan lainnya. Wa fi qaulin, dan dalam qaul, hatta ya haba nisful laili, sehingga hilang ya setengah malam. Jadi ada nisful lail, ada sulusul lail. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktul isya'i ila nisfil lail. Tuh, jadi ada Nabi bilang begitu, waktu isya sampai tengah malam. Nah, ini maksudnya ya tengah malam itu waktu apa? Nah, itu waktu ikhtiar yang dimaksud. Jadi ada waktu fadilah di awal waktu, ada waktu ikhtiar. Nah, itu waktu ihyar ya tengah malam, sholat isya, itu namanya waktu ikhtiar. Jadi yang dimaksud waktu isya ila nisfil lail itu waktu ikhtiar. Begitu ya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, dalam Syarah Muhadzab, inna kalamal aksarina, sesungguhnya kalam ulama-ulama ya mayoritas, yang tadi tarjih haza, itu menuntut memberikan satu keputusan ya tentang diperkuatnya pendapat ini. Wa sarraha fi syarhi Muslimin, sedangkan ya Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muslim bitashihihi, dengan benarnya.
Jadi Imam Nawawi dalam Syarah Muslim bilang ini tashih, dibenarkannya. Faqala, maka berkata Imam Nawawi, innahul asahhu, bahkan itu kaul, itu pendapat yang paling sahih. Wa waqtul jawazi ila tulu'il fajri tsani, sementara waktu jawaz itu sampai terbit fajar yang kedua, lil akhbari, karena ada hadis Nabi. Wa dzakara Syekh Abu Hamid, dan telah menyebut Syekh Abu Hamid. Ini Abu Hamid yang dimaksud adalah Imam Al-Ghazali. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitab Ihya-nya Syekh Abu Hamid menyebutkan annalaha waqta karoha, bahwa Isya juga punya waktu karoha. Wa huwa ma bainal fajraini, antara dua fajar. Jadi antara fajar awal dengan fajar sani, atau fajar kazib dengan fajar sodik, kita masih sholat tuh. Yang kira-kira mungkin 10 menit. Ya, antara fajar kazib dengan fajar sodik, itu kita sholat isya di situ masih boleh. Tapi waktunya udah karohah. Artinya waktu karohah udah makruh. Itu pendapat Imam Al-Ghazali. Ya, bilang begitu. Jadi kalau kita isya belum bangun tidur, udah jam 4 kurang 10 menit, ya, mandi kemudian berwudu jam 4 kurang 5 menit, sementara waktu subuh jam 4 lewat 5 menit misalnya, kan masih ada 10 menit tuh, itu masih boleh, cuma waktu karohah namanya. Jadi ketika kita ya sholat di situ masih boleh bainal fajraini namanya, antara dua fajar, ya, fajar ya kadzib dengan fajar sodik. Jadi ketika kita melaksanakan sholat di waktu tersebut, namanya kita sholat isya waktu karoha. Begitu menurut Imam Al-Ghazali atau Imam Abu Hamid di dalam kitab Ihya-nya. Wallahu a'lam. Nanti baru qala was-subhu dan seterusnya. Nanti baru terkait dengan sholat subuh. Nah inilah Bapak, Ustaz, hadirin, tokoh masyarakat yang dapat kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.